Jadi dia nanti gini, dikit-dikit, aku dapat apa nanti? Aku dapat apa nanti? Gitu, kayak gitu. Dan akhirnya anak kalau mau disuruh selalu nanya, aku dapat apa? Jadi dia berbuat sesuatu bukan karena paham, tapi berbuat sesuatu karena ada Yang janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Qoris Tajudin, Rizky Tajudin, dalam KOF, Questions of Fathers, podcast tentang keayahan. Di sini kita akan membahas banyak hal, dan kali ini, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang yang pernah kita omongin dulu, Ki. Sedikit kita omongin, tapi kayaknya ini perlu kita luaskan, yaitu tentang reward and punishment. Oke. Ya kan, ngasih reward, ngasih hadiah, pujian kepada anak, lalu kemudian juga ngasih hukuman kepada anak. Waktu di kesempatan sebelumnya, Kiki bilang bahwasanya reward dan punishment itu bukan motivasi, bukan bukan cara yang baik untuk mendidik anak. Itu apa? Iya, jadi gini. Mungkin tak awalin dulu ya, beberapa tahun yang lalu ketika aku belajar dari seorang psikolog namanya Bu Eri Sukursno almarhum. Ini mungkin di podcast berikutnya kan sering tak sebut-sebut nih, karena dia banyak ngubah lah paradigma aku tentang pendidikan dan pengasuhan. Dia cerita gini, Pak Rizky, anak itu nggak perlu dikasih hadiah, karena hadiah itu sebenarnya nggak perlu dikasih. Hadiah dalam arti reward ya. Kalau hadiah ada given, pemberian, kita ngasih tanpa syarat itu oke. Tapi kalau ngasih dengan syarat, ini nggak perlu. Oke, bedain dulu. Ya. Ngasih dengan syarat dengan ngasih tanpa syarat. Oke. Jadi kalau given, ya kalau bahasa Inggris ya given ya, pemberian. Saya ngasih nih, Kak Olis, hadiah dari aku, titik nih. Mau apapun yang aku lakukan. Iya. Nggak ada tendensi apapun. Nah itu pemberian kan, hadiah gitu. Tapi ada lagi yang reward, diberikan karena perbuatan. Gitu. Nah, beliau bilang, ini Pak Rizky, kalau dalam bahasa bulenya nih, modernnya, bribery. Saya lihat bribery ini apa gitu ya. Bribery tulisannya gitu. Aku berry-berrynya tuh gitu. Tak lihat, oh sogokan, betul ya? Sogokan. Sogokan. Oh jadi menurut Bu Eri, reward dan punishment itu kayak sogokan. Beliau juga nyamakan gini. Terus aku baca-baca dan seterusnya, ternyata ada istilah gini, Olis, pendidikan stick and carrot. Gitu. Stick Jadi, itu adalah kayak pecut ya. Kemudian carrot itu berarti wortel. Jadi seekor binatang itu kalau nggak berbuat baik dipukul, kalau berbuat baik dia akan dikasih makan. Kalau kita datang ke mana, taman safari misalkan, itu kan kenapa burung itu mau terbang? Itu ada rewardnya, dilempar daging sama pelatihnya. Termasuk lumba-lumba mau melompat, itu kan di ujungnya ada ikan. Jadi dia ngejar ikannya, bukan karena dia pinter kayak gitu dan seterusnya gitu. Bahayanya apa? Kalau di bahasa sekarang itu transaksi, pendidikan yang transaksional. Nah, aku pernah baca di beberapa riset penelitian, pendidikan transaksional ini pendidikan yang memicu korupsi, agresif ke korupsi. Karena dia kan gini, kamu kalau mau berbuat baik nanti ayah kasih ini nih, gitu. Nah, bedanya apa kalau dengan misalkan kalau aku sebagai pemegang hak mengeluarkan proyek, Kak pengusahanya. Kemudian Kak bilang, Ki, kasih aku proyek deh, nanti aku kasih 10%. Kan nggak jauh beda itu sebetulnya. Memang cepet Kak bikin anak berubah itu cepet. Reward dan punishment-nya cepet. Kamu gini, kasih dihukum gitu. Nah, bahkan Bu Eri mengatakan gini, memberikan reward dan memberikan punishment itu sama-sama jahatnya. Jadi, oh saya nggak pernah menghukum Bu Eri, tapi saya kasih hadiah nih ke anak saya kalau dia berhasil. Itu sama jahatnya dengan gini, kata-kata gini, ini jeruk nih buat kamu kalau kamu sholat. Sama jahatnya dengan bilang, kamu nggak sholat, aku pukul. Jahatnya apa? Karena begini,
Di dalam Al-Quran itu ada basyiro wa nadhiro. Apa itu Basyir Nadhir? Basyir itu adalah kabar gembira. Artinya kalau kayak misalnya kalau kamu melakukan ini maka kamu akan dijanjikan surga, dikasih pahala sekian kali lipat. Itu basyir, kabar gembira. Ada nadhir. Nadhir itu memberi ancaman. Kalau kamu melakukan kezaliman kamu akan masuk neraka. Kan ada di Quran. Oke. Nah, nanti aku jawab ya. Kata-kata dari seorang ustadz, nanti kalau konfirmasi nih. Aku nanya nih, itu dengan Bu Eri. Bu Eri bukan seorang ulama gitu ya. Tapi di 5 tahun terakhir ini aku berinteraksi dengan seorang ustadz yang cara berpikirnya berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain nih. Dia bilang, meskipun saya punya keyakinan bahwa ini berbeda, tapi saya nggak punya nggak bisa karena nggak punya dalil ya. Terus saya bilang, Ustadz, ya Ustadz itu di kelas psikolis. Ustadz, tapi kan di surga ada pahala surga, Ustadz. Gitu. Terus ada yang tadi itu Basyiro, Nadhiro kayak gitu. Dia jawabannya gini, Mas, dia manggil saya Mas ya. Mas, orang masuk surga itu kapan? Setelah mati. Oke. Oh, anak dapat hadiah itu kapan? Setelah dia melakukan kegiatan. Jadi yang satu ada delay gratification yang panjang banget dan itu kita nggak tahu kapan dapatnya. Yang satu cepat banget. Ini pertama itu nggak bisa Jadi nggak beda antara menjanjikan basyir dan nadhir dalam Al-Quran dengan reward and punishment dalam pendidikan. Iya. Dalam pendidikan itu kita ngasih sesuatu yang instan. Betul. Sedangkan surga dan neraka itu Panjang nanti. Itu yang pertama dia bilang gitu. Kedua, Mas, kamu masuk surga itu karena apa? Emang karena amal kamu? Belum tentu. Kamu berbuat buruk seumur hidupmu, kemudian kamu berbuat baik setetes dan itu Allah ridho, kamu masuk surga. Juga iya kan? Coba baik, kemudian kamu berbuat jahat berbuat baik seumur hidupmu, kemudian kamu berbuat jahat di ujung itu kamu bisa masuk neraka. Bayangkan sekarang dengan reward dan punishment. Anak berbuat baik langsung dapat, anak berbuat buruk langsung dapat, dan seterusnya. Bahayanya buat kejiwaan anak apa? Dari tadi belum nemu bahayanya. Bahayanya jadi transaksi. Iya, bahayanya transaksi apa? Kayak candu. Jadi dia nanti gini, dikit-dikit, aku dapat apa nanti? Aku dapat apa nanti? Gitu, kayak gitu. Dan akhirnya anak kalau mau disuruh selalu nanya, aku dapat apa? Jadi dia berbuat sesuatu bukan karena paham, tapi berbuat sesuatu karena ada yang janji. Ya. Harusnya kan kalau kita pernah yang ngomong kok yang al-fahmu dan sebagainya, al-jihad ya, itu kan harusnya memulai sesuatu dari paham kan. Bagaimana kita memahamkan, bagaimana kita ngobrol dan sebagainya, bukan menakut-nakutin anak dan seterusnya. Kalau anak nggak mau berarti kita pakai cara lain dan seterusnya. Panjang kan proses pendidikan itu. Dan kalau kemarin menyampaikan pendidikan itu kan bukan di hasil sebetulnya, di proses yang panjang itu. Nah kadang orang tua nggak tahan tuh pengen lihat hasilnya, hari ini dapat apa. Padahal anak berbuat buruk hari ini belum tentu kan akan berbuat buruk seumur hidup dia. Bisa jadi ini bagian proses dari hidup dia yang mau berubah pelan-pelan melakukan ini dan seterusnya gitu. Jadi anak-anak itu kayak nggak punya pilihan gitu, Kolis. Harus gitu. Padahal boleh lah memilih itu. Ya. Yang kalau aku tangkap dari tadi adalah sebetulnya akhirnya mengurangi keikhlasan. Bisa gitu. Atau mendidik anak untuk tidak ikhlas. Karena kan begini, seharusnya anak itu sholat karena Allah. Ya. Akhirnya dia dididik untuk sholat karena hadiah. Seharusnya dia berbuat baik itu kan karena Allah. Akhirnya dia dididik oleh orang tuanya agar berbuat baik karena hadiah. Ya. Aku ngeliat kayak gitu. Maka kemana aku baca-baca lagi, kok ini kayak apa dalam Islam tuh riswa. Ya, bribery itu riswa. Riswa itu kan nggak boleh sebetulnya nyogok gitu. Nah apalagi nyogok sesuatu hal. Dan aku ngeliat ini kalau aku lihat, misalkan ya anak disuruh sholat, nanti dikasih hadiah coklat. Katanya pahala dan itu pahala apa gitulah menyamakan. Kok aku ngelihatnya nggak setara ya. Sholat itu kan di sini, coklat itu kan nilainya segini. Iya.
Bahkan nggak ada. Mengecilkan arti sholat sebetulnya. Nah, aku ngeliat kok dikecilkan arti sholat nih, gitu. Disamakan dengan coklat. akhirnya. Disamakan dengan coklat gitu. Padahal kan nggak terukur kan. Iya. Kita misalkan 27 kali lipat, apakah 27 kali lipat itu segini, kita kan nggak bisa bayangin. Iya. Gitu. Oh, tapi ada yang bilang gini lagi, tapi kan anak-anak ini perlu hal konkret. Nah, kalau aku ngelihat hal konkret buat anak-anak itu sebetulnya bukan hadiah-hadiah itu, tapi, nah kayak tadi nih aku di mana di Jakarta Selatan ya, ditanya ngasih pujian gimana. Saya bilang ngasih pujian itu nggak terlalu penting buat anak, yang penting apresiasi. Kan beda apresiasi dengan pujian. Apresiasi itu respon positif kita kepada dia meskipun nggak memuji. Misalkan kalau Olis ngasih aku air putih, responku yang positif gimana? Makasih kak. Kan nggak usah aku, oh, baik banget kamu, nggak perlu kayak gitu. Semua orang udah tahu kalau ngasih air putih itu baik, cukup kayak gitu. Anak itu nggak nagih lah untuk hal yang kayak gitu. Nah, aku dapat kayak gitu. Nah, meskipun ketika nanti berhadapan lagi dengan orang-orang yang punya dalil kuat ini, fair juga kita nih, Olis. Betul nggak sih? Gitu. Nah, ada yang gini, Olis. Ada yang bilang, tapi zaman sahabat menyediakan cambuk itu dalam rumahnya kalau anak nggak berbuat baik. Gitu. Nah, kalau Kak Olis nih, sekarang aku nanya nih ke Kak Olis. Dalam tataran yang Kak Olis pahami, ya siro ataupun apa dan sebagainya, itu gimana? Pertama adalah tidak semua hal dari pendidikan di masa lalu itu yang bisa plek-plekan kita terapkan saat ini. Tidak semua pendidikan masa lalu, tapi mereka kan orang-orang baik. Oh iya, di masanya. Kayak misalnya begini, kalau kayak misalnya Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan istrinya di padang tandus sendirian. Oh, itu perintah Allah, iya betul. Tapi zaman sekarang apa yang terjadi kepada anak kalau ditinggal sendirian kayak gitu? Ya. Keadaan berubah, jadi nggak bisa diterapkan hal kayak gitu. Walaupun itu mungkin waktu itu ada macam-macam lah. Kita bisa ini, tapi kalau diterapkan di zaman sekarang, walaupun nggak ada wahyu ya sekarang ya nggak ada, tapi nanti itu pasti akan hasilnya akan beda. Jadi tidak semua plek-plekan. Waktu itu diterapkan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka seperti itu. Demikian juga dengan memukul dan segala macam, bisa terapinya sekarang. Ya belum tentu. Emang para sahabat itu menyediakan cambuk itu atas perintah Rasulullah. Bukan kan? Itu dari budaya. Berarti budaya. Kayak makan 3 jari. Iya. Kayak gini lah. Pakai pakaian. Aku selalu bilang bahwasanya ada masa transisi dari jahiliyah ke Islam. Tentu revolusioner Islam itu mengubahnya. Tapi bayangin, dari seorang yang mengubur anak itu biasa saja. Ya kan? Terus kemudian menerima agama yang penuh kasih sayang. Ini kan nggak semuanya bisa proses ke langsung. Nggak semua orang ya. Nggak semua orang. Butuh proses. Umar mungkin bisa langsung. Tidak semua sahabat kemudian bisa langsung dari budaya ya. Mungkin dia tidak membunuh anaknya, tidak. Tapi dari budaya yang menormalisasi pembunuhan anak karena miskin, terus kemudian ke budaya ini itu butuh waktu. Tidak semua kemudian bisa diinikan. Nah, demikian juga dengan kayak misalnya pengharaman Homer itu kan pelan-pelan. Karena Nabi sendiri melihat itu perbudakan. Sampai sekarang ayat tentang perbudakan ada di dalam Islam. Tapi apa kita mau mengamalkan perbudakan? Nggak bisa. Nah itu potong tangan misalnya gitu kan ya. Ini mungkin orang berdebat lah. Tapi apakah iya kita bisa menerapkannya di zaman ini? Ya, kita tetap meyakini bahwasanya itu ayat itu ada dan segala macam. Tapi kita nggak bisa begitu saja menerapkannya. Perbudakan apalagi gitu kan ya. Kalau ISIS di waktu itu menerapkan perbudakan. Ada ayatnya, betul ada ayatnya. Cuma ulama yang lain juga menentang juga. Iya, makanya. Nah, jadi tidak semua hal di masa sahabat, ya kan ya, atau di masa salafus soleh itu kemudian bisa kita terapkan plek-plekan.
Nah, soal ini ada yang menarik dari Ibnu Khaldun. Hmm. Ibnu Khaldun kan sosiolog di zaman itu ya. Dia bikin buku itu Muqaddimah. Muqaddimah ya, pembukaan. Tapi pembukaannya berjilid-jilid. Itu banyak sekali jilidnya. Itu ada satu bab. Aku ini karena apa namanya yang menarik. Faslun fi anna syiddah 'alal muta'allimina mudarrah bihim. Bab tentang bahwa kekerasan terhadap peserta didik dapat membahayakan mereka. Apa tadi? Bab tentang kekerasan terhadap peserta didik membahayakan mereka. Artinya anak kan peserta didik kita ya, anak kita sendiri ya. Nah, itu dia melihat bahwa itu ada bab sendiri. Jadi dia itu adalah pengamat dari para bangsawan sebetulnya. Pengamat dari para bangsawan, menarik. Jadi dia mengamati perilaku. Itu di masa siapa itu? Dia udah di 1300, dia abad ke-14 sudah terakhir. Yeah. Tapi dia waktu itu ya sosiolog belum terlalu terkenal ya. Cuma sosiologi belum. Nah, dia bikin Muqaddimah itu dan cukup menjengangkan. Salah satunya itu dia ngomong bahwasanya didikan atau punishment yang terlalu sering dilakukan itu membuat para pangeran itu, dia kan melihat kan amir-amir ini para pangeran dididik oleh syekh-syekh itu ya, dan juga oleh bapak-bapaknya yang terlalu berlebihan, itu membuat mereka bukan jadi berani. Jadi pengecut. Oke. Dan kemudian saya coba. Ini diangkat di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam kalau yang Abdullah Sulwan, Kolis. Ya. Jadi dia jadi pengecut. Ya, penelitiannya Ibnu Khaldun itu. Ada kata-kata itu. Penakut dan tricky. Oh, betul. Nah, sekarang itu yang kalau nanya tadi apa dampak psikologisnya. Kalau di sekarang itu bukan tricky istilahnya, manipulatif. Nah, ya manipulatif. Nah, jadi bayangin ya, penelitian tahun 1300. Nah, sekarang kan yang terbukti sebetulnya. Anak-anak yang pendekatannya reward dan punishment itu manipulatif. Dia akan menghindar, dia nggak akan jujur. Ya. Dia cenderung bohong ya, karena yang penting tidak dihukum. Ya, tidak dihukum. Yang penting dapat hadiah. Atau yang penting tidak dihukum. Ya. Gitu, karena buat dia akan manipulatif, tricky dan sebagainya, itu sampai dewasa kelihatan gitu. Dan kok gini, ini kan sebenarnya gini, mirip gini ya. Aku masih ingat kata-kata ayah kita ya, yang ngomongin orang yang ngasih nazar. Ya, ayah itu bilang gini, orang yang sering-sering nazar itu orang pelit. Dia bilang gitu, meskipun ada gitu ya, sekali-sekali nazar boleh. Itu artinya dia ngasih menunaikan sesuatu karena janji karena dapat sesuatu. Seingatku ya, ayah itu memang galak. Kalau udah ngomong sekali, diam semua anak-anak. Tapi dia nggak pernah. Ayah itu paling menolak sebetulnya. Ngasih hadiah karena keberhasilan, ngasih terus ngancem kalau nggak ini deh. Seingatku ya, nggak pernah mendidik dengan cara itu, dan ayah nggak setuju dengan ketika dia ngelihat anak-anak orang lain yang dikasih reward dan punishment, tuh ayah bilang ngono kok tawar-tawaran sama anak. Transaksi tawar menawar. Nah, mungkin itu ya, kita mungkin akhirnya mudah ya tidak melakukan itu kepada anak-anak kita, reward dan punishment. Tapi buat orang lain agak sulit. Kenapa? Karena pengalaman hidup mereka, reward dan punishment itu menjadi bagian dari kehidupan. Nah, itu yang membuat mereka kemudian, dan mungkin banyak pemirsa di sini nanya, kalau nggak dikasih reward dan punishment, terus pakai apa? Oke. Boleh tak kasih contoh ya? Ya. Misalkan Gaza waktu itu. Ini Gaza aku sebut anaknya Rizky itu yang terakhir namanya Gaza. Oke. Jadi waktu itu dia tuh nggak sholat di umur 10 tahun dan bohong. Dan kita tahu bahwa dia nggak sholat nih, kan dari matanya dan sebagainya. Dialog, Polis. Pelan ngobrol. Kok ayah tahu ya kamu nggak sholat dan sebagainya. Dan saya nggak pernah maksa, dan kita ngobrol dan sebagainya. Terus saya bilang, laki-laki itu yang didengar adalah omongannya, bukan ini dan sebagainya. Sampai dia kemudian habis sholat dia nangis karena merasa ya ditegur dengan itu dan seterusnya. Tapi ketika saya tanya
apakah teguran ayah tadi itu menyakiti kamu? Dia bilang enggak. Betul nggak ayah negur kamu? Iya. Caranya apakah menyakiti? Enggak. Gitu. Jadi sebetulnya bisa. Tapi kalau bayangin ya, dari dia nggak sholat sampai sholat itu 30 menit. Ngobrolnya 30 menit. Terus apakah besoknya dia ngulang lagi nggak sholat? Kadang-kadang masih kayak gitu. Namanya juga anak-anak. Yeah. Tapi kalau aku ancam gini, sholat nggak? Atau misalkan, nggak, kalau kamu sholat, ayah kasih hadiah deh. Sholat dia mungkin. Kalau hadiahnya sesuai dengan keinginan dia. Tapi kalau enggak, hari ini dia minta 1 jeruk nih, besok 2 jeruk nih, besoknya lagi 3 jeruk, besoknya lagi jeruk nggak cukup, coklat yang mahal dan seterusnya. Nah, saya melihat ke beberapa orang tua yang suka ngasih reward dan punishment, dia gini kelelahan. Anak saya, Pak, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau jalan. Nah, kelelahannya sekarang kelelahan orang tua. Ketika besar, ketika dia dewasa, anak itu dewasa, anak itu kelelahan. Karena itu namanya hedonic treadmill. Apa? Hedonic treadmill. Hedonic. Jadi, kesenangan tapi dari treadmill. Kita di situ-situ aja. Kita terstimulus untuk mengejar sesuatu, ya kan? Tapi kita nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena itu tadi itu. Hari ini kita pengen, saya pengen ini. Besok pengen yang lebih gede lagi. Karena udah tawar, udah kebal. Nah, makanya kalau tadi tak kalau tanya, terus gimana dong anak mau melakukan? Targetku bukan anak mau melakukan hari ini, tapi anak bisa paham kenapa dia melakukan. Jadi lebih tinggi. Misalkan, kayak kalau orang-orang menganggap, misalkan hafalan Quran lah, Kolis. Targetnya bukan hafal Quran sekian juz. Tapi targetnya adalah mencintai Al-Quran. Itu yang ketika aku ngobrol dengan Bu Eri. Tapi Bu, kalau dikasih hadiah kan cepet tuh hafal Quran kayak gini. Pak, emang siapa bilang target kita Al-Quran itu berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak-banyakan hafalan? Bukan. Terus apa, Bu? Ya, kecintaan berinteraksi dengan Al-Quran, bukan banyak-banyakan hafalan. Nah, jadi mungkin ukurannya yang agak beda jadi kok, guys. Bukan di hasil, tapi prosesnya yang panjang. Sholat misalkan, target sholat itu menurutku bukan melakukan, tapi bagaimana dia melakukan dengan tenang, dengan bahagia dan seterusnya. Nah, kalau hanya melakukan, dia sholat tuh hari ini, tapi karena hadiah, dan kata Kolis tadi, jatuhnya riya kan itu. Gitu. Dan itu akhirnya nagih tuh. Nagihnya sama kayak obat-obatan. Nah, kayak narkoba. Iya. Selalu nambah dosis. Nambah dosis memang. Betul, nambah dosis. Jadi pujian dan itu juga nambah dosis ya. Nambah dosis. Dan sampai suatu saat orang tuanya nggak mampu lagi karena biayanya terlalu besar. Untuk nyogok terus anaknya. Ya, untuk nyogok terus. Nah, kalau ditanya gimana, apa gantinya? Ya pemahaman. Tapi memahamkan dengan membuat anak mau melakukan itu sesuatu yang jauh berbeda dan jauh lebih sulit, waktunya lebih panjang. Tapi kan kita dapat pahala dari Allah SWT itu bukan hasilnya anak mau apa ya, tapi bagaimana proses itu dan seterusnya gitu. Aku mau bantah bahwasanya memberi pemahaman kepada anak itu lebih susah daripada ngasih hadiah. Memotivasi anak ya, kata-kata motivasi kita pakai dulu lah ya. Memotivasi anak melakukan kebaikan itu dengan pemahaman itu jauh lebih mudah. Pengalaman kok, Liv? Pengalaman. Saya nggak pernah ngasih tahu ke anak-anak nyuruh ya, gitu kan ya. Nyuruh anak untuk sholat, ya ngingetin, ya. Kadang-kadang kan mereka kan main sampai lupa, bukan nggak mau sholat ya, tapi dari awal itu saya nggak pernah ngasih reward dan punishment. Bahkan aku itu nggak pernah ke anak-anak itu ngasih tahu kalau nggak sholat nanti masuk neraka loh. Kalau sholat nanti masuk surga, kayak begitu. Aku selalu menekankan bahwasanya kenapa sih harus sholat? Sholat itu nanti kadang sholat kamu bisa tenang, cari ketenangan di sholat. Dan itu mereka mungkin sampai sekarang masih belum tahu ketenangan apa sih gitu, mungkin belum paham. Tapi hal itu membuat mereka paham bahwasanya ini berguna buat saya. Nah, ini anak saya itu masih satu SMA, satu ini.
sekarang saya nggak perlu nyuruh. Mau main gitu, udah habis asar gitu, tiba-tiba rimba nih, tiba-tiba mau keluar gitu di pintu saatnya. Udah sholat belum? Udah. Nggak usah disuruh. Itu kan lebih mudah daripada kita jagain. Iya. Itu membuat anak jauh lebih mandiri. Pemahaman itu membuat anak jauh lebih mandiri. Berarti mudahnya gini kok, Lis. Orang-orang, banyak teman-teman kita ini yang merasa mudah itu karena hari itu langsung melakukan. Ya. Tapi jangka panjang tetap akan disuruh Terus tiap hari sampai dewasa, Iya. sampai bernaga. Saya bahkan pernah dapat ketemu seorang bapak ya umur 60-an yang datang ke saya ngobrol. Sebenarnya ini bapak ini baik ya, tapi dia nggak tahu bagaimana memutus hal-hal yang nggak baik itu dalam hidupnya. Dia bilang anaknya ini lulusan Timur Tengah, hafal Quran, kemudian tapi sekarang itu sholat subuh pun itu harus dibangunkan. Kan nggak masuk akal ya kayaknya. Karena ternyata di hidupnya itu ya memang kayak gitu. Reward punishment, dipaksa, disuruh, ditekan dan sebagainya. Sehingga sampai usia dewasa dia nggak punya kesadaran. Memang berhasil di usia dini ketika di bawah SMP itu berhasil. Karena anak itu kan nggak punya kendali di hidupnya. Tapi setelah dia punya kemerdekaan yang lebih besar di usia dewasa, dia bisa melakukan perlawanan. Dan bukan hanya itu, siapa yang ngasih reward ketika dia ada di kos-kosan? Nggak ada. Siapa yang ngasih punishment ketika dia ada? Nggak ada. Jadi itu reward dan punishment salah satu bahayanya adalah membuat anak tidak mandiri. Iya, betul. Secara mental ya, secara mental dia tidak mandiri. Mungkin ya ini nggak mudah ya buat kita sebagai orang tua. Gimana caranya menggantikan ini, terus ketakutan, apalagi kalau orang tua ini masa lalunya orang tuanya biasa seperti itu, di sekolahnya juga biasa seperti itu, kemudian ya edukasi terkait ini penting banget ya. Dan kalau saya sih meyakini bahwa reward dan punishment itu tidak setara dengan pahala dan surga. Kan selama ini orang bilang bahwasanya terus anak-anak kan maunya yang konkret. Loh betul. Tapi kita harus mendidik mereka untuk menerima nilai-nilai abstrak. Nilai-nilai yang tidak ada di depan mata. Surga dan neraka, kebaikan, itu kan semua nilai-nilai yang abstrak. Artinya tidak real. Sudah konkret kok. Jadi gini, saya waktu itu nggak bikin tulisan dan sebagainya, kemudian ada seorang yang kayaknya lulusan Timur Tengah, dia ngasih pepatah bahasa Arab. Saya tanya apa artinya, dia bilang gini, bagi anak-anak cinta orang tuanya itu cinta Tuhannya. Terus saya tanya lagi, maksudnya gimana? Sebetulnya Pak Rizky ini konkret banget buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak tuh pingin merasa Tuhan itu mencintai dirinya, maka orang tua perlu menunjukkan cintanya secara konkret. Misalkan tatapan mata, pelukan, tepukan, dan sebagainya. Itu kan konkret banget buat anak Olis. Bisa langsung dilihat oleh anak gitu. Dan oh iya juga tak bilang gitu. Karena buat sebagian anak, orang tua yang galak itu ketika di usia kecil ya, itu membuat anak di usia dewasanya itu menjauh dari agama juga. Kenapa? Apalagi kalau orang tua yang bilang kata Allah nih gitu. Karena dia akhirnya melihat Allah itu Representasi dari kemarahan dari orang tuanya. Orang tua itu representasi Tuhan lah buat anak-anak. Jadi kalau kepingin Tuhan itu diwujudkan dengan kebaikan, ya orang tua harus baik gitu. Kalau Tuhan mau dipresentasikan sebagai sesuatu yang menakutkan, ya berbuat buruklah ke anak-anak. Apalagi dengan mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Nah terakhir ya, mungkin buat aku Olis, ilmu pengetahuan itu bergerak cepat banget lah ya. Reward dan punishment itu sebetulnya pertama kalau dalam agama Islam sendiri sebetulnya nggak relate dengan pahala dan surga gitu. Kemudian kalau kita bicara pendidikan modern, Ki Hajar Dewantoro tahun 1900-an itu mengatakan gini dalam bahasa Belanda, cuma panjang ya, aku nggak tahu bahasa apa. Pendidikan dengan tekanan, hadiah dan seterusnya itu adalah pendidikan model Barat yang tidak selaras dengan pendidikan Nusantara. Karena anak-anak hanya mau melakukan ketika dewasa, mau melakukan kalau ada hadiah atau tekanan. Dan tidak akan membuat anak-anak punya kepribadian.
Itu kata Ki Hajar tahun 1900-an. Nah, sekarang pertanyaan adalah lembaga-lembaga pendidikan kita setiap tanggal 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan saat itu pula kita kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menggunakan kata-kata itu. Nah, kemudian aku ngambil lagi dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Dia mengatakan gini, wahai guru, jangan pernah berpikir anakmu pinter, muridmu pinter, karena kamu akan capek marah-marah dan seterusnya. Gitu. Nah, memang ekspektasi ya yang membuat kita akhirnya menyogok anak agar mau melakukan itu. Jadi berpikirlah ini proses yang panjang agar kita nggak nyogok-nyogok lah. Kurang lebih gitu. Sip. Oke. Kayaknya menarik ini, tapi kayaknya ada beberapa hal yang kayak kita perlu untuk lebih detailin di masa mendatang, terutama untuk punishment. Ya kan, punishment nanti banyak sekali hal yang terutama kita kemarin udah ngobrol ya soal punishment di pesantren dan segala macam, tapi nanti mungkin untuk berikutnya kita hal-hal yang lain dari sini kita perlu dalamin. Kalau bisa dibuat kesimpulan, reward dan punishment itu memiliki banyak sekali bahaya, mulai dari membuat anak tidak ikhlas, lalu kemudian membuat anak tidak mandiri, lalu ketergantungan terhadap orang tuanya dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Nah, semoga kita bisa mulai sedikit demi sedikit untuk memperbaiki bagaimana cara kita mendidik anak. Dan itu dulu, kita sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.